kalau ngeliat fenomena sekarang nih. Betul. Anak-anak muda kabur aja dulu. Jujur aku udah 5 tahun gak tinggal di Indo. Tapi ada kabur yang gak diperbolehkan. Kabur yang seperti apa? Halo, assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Bahasa mana tuh? Ah? Bahasa mana? Bahasa ini Inggris kejawen. Inggris kejawen ya. Iya. Ya, apa kabar Gus? Alhamdulillah Sehat, baik, ya? Alhamdulillah sehat. Mas Apes juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ceria dan mempesona. Zohir batinnya semuanya sehat ya? Apa? Zohirnya batinnya semuanya sehat? Semua sehat, cuman pikiranku rada kotor aja. Oh gitu. Gus. Kenapa kok bisa kotor? Ya biasalah bocah tongkrongan Gus. Ya, itu aja tuh lihat tuh Gus. Ini kalau boleh tahu ya, mungkin Gusnya tadi telat datangnya kali ya. Baru datang. Iya betul. Di depan nih banyak orang-orang aneh Gus di sini Gus. Oh gitu. Yang butuh pencerahan. Iya, itu ada pengacara yang hampir diceraikan istri. Oh ya Allah. Iya. Ada juga ya. Betul. Jadi kami butuh banget Gus di sini. Masya Allah. Itu. Sama bisa di sini kan ada beberapa yang belum Islam ya, bisa dimualafkan sini. Sekalian ya kita syahadat di sini aja. Iya, syahadat di sini. Ya boleh langsung aja asyhadu. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Kesibukannya apa Gus sekarang Gus? Alhamdulillah dari kesibukan sekarang karena Ramadan kan sibuk dengan padat ada kegiatan-kegiatan seperti menyambut menyongsong Ramadan itu kayak buka puasa bareng kayak gitu. Bukber kayak gitu. Cuma alhamdulillahnya saya kebagian sebagai pengisi acaranya. Pengisi acara. Bukber tuh tiap hari ada Gus? Alhamdulillah tiap hari ada. Oh. Tiap hari ada. Kok gue gak ada yang ngajakin bukber ya sama ini ya? Gak ada loh aku ya. Ada yang salah. Terus kalau malam kita juga ngimam juga di beberapa tempat di masjid-masjid betul. Masya Allah tabarakallah. Seperti kemarin di masjid Raya Bintaro juga aku juga ngimam di sana. Oke, jadi teman-teman yang belum tahu ya, jadi Gus ini itu di Instagram tuh sering melafalkan surat-surat ya Gus ya? Betul, alhamdulillah. Ya, jadi FYP-nya tuh surat-surat. Kalau teman-teman saya FYP-nya cewek-cewek bodong Gus biasanya tuh Gus. Udah jelek banget. Jadi mulai sekarang follow Instagramnya Gus. Apa Gus Instagram Gus? Sama, M. Yusuf Al-Lampungi juga sama. M. Yusuf Al-Lampungi. Al-Lampungi itu Lampung? Jadi, ya betul, Al-Lampungi itu namanya Lakob. Lakob. Ya, Lakob itu adalah nama panggilan dari daerah. Jadi kan aku kan nama aslinya Muhammad Yusuf. Oh. Cuma karena aku berasal dari Lampung jadi ada Al-Lampungnya. Kenapa? Karena dulu waktu aku di pondok ini tuh terinspirasi dari sosok ulama yang karismatik yang sangat besar namanya di kalangan dunia pesantren namanya Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani. Banten. Beliau betul dari Banten asalnya. Banyak sekali kitab-kitabnya beliau yang dulu aku kaji ketika di pondok pesantren. Dan aku setiap mengkaji kitabnya beliau ini selalu terinspirasi, selalu semangat, ghiroh. Menuntut ilmunya tuh semangat terus kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi terinspirasi dari sosok beliau. Dan emang kebetulan waktu itu guru aku juga di pondok sering manggilnya, hei Lampung, Lampung, Lampung gitu. Karena berasal dari Lampung. Jadi alhamdulillah ini jadi satu wasilah aku membawa nama Lampung, ikon Lampung. Membawa kemana-mana dengan background solawat dan juga Al-Quran. Ya supaya menunjukkan bahwa anak muda Lampung itu bukan cuma yang begal-begal doang. Gitu Ini. Bukan cuma yang begal doang, bukan cuma yang suka radikal segala macam lah. Gitu. Kamu di mana? Dengan itu Lampungi juga tuh. Oh gitu ya? Iya. Oh iya. Iya kan? Iya kangen band. Lampung emang terkenal dengan pemuda-pemuda yang suaranya bagus ya, termasuk dengan Gus ini. Kita pengen denger dong Gus di sini Gus. Di sini ada ukti-ukti gak sih? Nah, ukti-ukti suka nih Gus, pengen denger dong. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dari Gusnya. Mau request surat apa? Surat Al-Baqarah dari 1 sampai terakhir. Gawat, selesai subuh ini. Selesai subuh. Yang surat favorit Gus aja, surat favorit. Kebetulan karena memang sekarang masih dalam nuansa Ramadan dan juga nuzulul Quran. Ya. Kita akan bawakan surah Al-Baqarah ayat 183. 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Allah merhamna bil Quran. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Suaranya merdu banget ya. Alhamdulillah. Pantesan Mas mukanya Apos, bercahaya gitu loh. Dan di sosial media juga tuh saya sering lihat Mas Apos tuh ya buat konten-konten pungli itu, bener nggak sih tuh sebetulnya? Saya iya suka FYP juga, soalnya FYP masuk explore Instagram saya tuh kayak suka buat pungli kayak gitu kan, sama teman-temannya ada yang gondrong-gondrong gitu. Iya. Ada ya. Oh iya itu Mas. Oh iya benar Masnya. Coba deh bener. diri deh. Yang mana orangnya? Ah itu. Oh ini Masya Allah. Masya Allah. Agak jomplang ya dari ngaji ke pungli ya. Dari positif ke kriminal gitu. Jujur itu sih hanya konten sebenarnya. Konten ya. Ya, jadi saya sebagai anak stand up juga sebenarnya Gus. Oh gitu ya. Ya saya Masya lahir Allah, dan dibesarkan di stand up Indo Jakpus. Oh Masya Allah. Tangan buat luar biasa. komunitasku. Keren. Tapi yang tadi yang nggak lucu bukan Jakpus ya teman-teman tadi ya. Yang tadi nggak ada yang ketawa kan Jakpus itu ya. Oh jadi itu cuma konten aja ya? Cuma konten, cuman kalau nggak ngasih kita marah juga sih sebenarnya. Iya, gitu. Aslinya saya begitu religius, begitu sangat kalem gitu aslinya. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Masih ada imannya juga ya, alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan aku nih Gus. Betul. Kok bisa lewat FYP kamu sih? Enggak, soalnya saya juga sering banget, karena kan kita kan maksudnya setiap kehidupan juga kan ada ibaratnya lagi rumit, lagi pusing, lagi galau kayak gitu kan. Berarti kan suka lihat juga tuh kayak stand up komedi kayak gitu. Konten-konten yang lucu-lucu buat menghibur juga kayak gitu. Aman berarti ya? Aman, masih aman. Berarti stand up tidak haram ya teman-teman ya? Tidak, aman. Justru itu menghibur, membahagiakan orang lain. Itu jadi pahala juga. Alhamdulillah. Udah ngelihat videonya? Belum sih. Belum. Yang Coba, mana nih? Kali ada yang belum ngelihat gitu videonya. Bang, stop dulu nih. Istilah kata ya, stop dulu ya. Mas. Maksudnya apaan? Masih lagi kerja Mas, kok diberhentiin gitu? Lanjut Mas. Ya nggak ada laporan ke kita nih. Kita nggak tahu nih ada aktivitas kayak gini. Iya, kita kalau ada tahu sih harusnya paham lah ya. Ya gini Pak, menurut pengalaman saya, dulu Ibu Ida ngebangun ya di situ. Ibu Ida ngebangun. Izinnya ke kita nih gitu. Kalian siapa sih? Ya. Gitu. Kayaknya langsung pungli orang belakang. Nggak ngargain saya, Bapak kan pekerja di sini ya. Mandor, ini mandor bukan? Mandor ya? Mandor ya? Mandor doang nyolot ya. Iya. Mandor doang mesti di sini Mas, enggak usah Bang, nyolot. gua kenal. Ini kan Pak Edi yang punya ya. Iya benar. Yang punya Pak Edi. Benar. Pak Edi itu baik sama kita gitu. Emang sih dia lagi di rumah lain karena ini kan dalam proses pembangunan gitu. Betul. Yang ngejagain tiap malam kan kita di sini. Jagain apaan sih emang ini orang?
kayak batu-bata pasir kalau misalnya. Jadi itu dia videonya ya teman-teman ya. Nggak tahu. Jadi Keren, kalau keren, ada keren. orang tua atau ibu kalian yang bilang itu kisah nyata, bilang tidak ya. Saya sudah sering di DM ibu-ibu soalnya ya. Itu. Jadi itu tak Gus. Iya, luar biasa ya. Itu kan menghibur juga. Ya, pernah Jadi kena kan pungli nggak? pungli pernah. Pernah. kebetulan. Gimana Beberapa sih kali cara kita nih, cara kita benar. sebagai anak muda kan kalau aku kan berapi-api ya. Iya, benar. Pengen gitu rasanya menghadapi pungli dengan hati yang tulus, yang sabar. Cuma kayaknya nggak bisa ya. Iya, Betul. kalau aku pungli ribut aja lah. Gak bisa pengen gitu ya. Gimana sih Pernah kalau sih beberapa Gus? waktu kayak di satu tempat gitu kan ada orang kayak ngedatengin kita buat minta-minta tanpa ada kejelasan apapun kayak gitu. Terus tiba-tiba dia bilang ada uang keamanan. Misalkan nih Gus, rumah Gus ada datang. Misi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Istilah kata gini Gus. Bentar lagi kan lebaran nih Gus ya. Iya gitu. Kita kan udah bangunin sahur tiap malam ya. Masa nggak ada gitu uang capek gitu. Padahal kan sebetulnya kita juga taat ya. Maksudnya kita juga bayar ke ibaratnya yang sudah mengkondisikan di lingkungan itu. Kayak karena kita, betul, ke Pak RT-nya kita udah bayar bulanan segala macam. Tapi tetap ada aja yang kayak gitu kan datang. Ya sudah kalau saya nggak pengen ribet sih. Soalnya kalau saya ya udah lebih kayak dikasih aja berapa maunya, apa maunya. Kalau minta cuma sekedar buat rokok, buat makan kita kasih. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya mintanya, naudzubillah nih ya, minta motor misalnya, wah beli dah sendiri gitu. Iya sih, kacau sih. Oke, berarti kalau dia mintanya masih wajar. Masih wajar gitu. Uang rokok, uang Betul. makan. Kalau misalkan dia minta uang makan nih, kita kasih makanan nggak apa-apa. Kita kasih makan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting dia nerima. Gitu. Iya. Betul. Kita taburin racun dikit. Jangan. Oh jangan ya. Jangan bahaya. Iya. Oh jadi gitu. Jadi kan sekarang di Indonesia kan lagi gini Gus ya. Betul. Lagi ya kalian tahu Viral lah, ya. Lagi viral banget tentang ekonomi sulit. Terus kemarin sempat viral hashtag kabur aja dulu ya. Pada tahu gak sih hashtag kabur aja dulu tuh? Jadi Gus sendiri tuh ngelihat fenomena kabur aja dulu gimana gitu? Apakah Gus pernah ada kepikiran pengen kabur dari Indonesia gitu? Nggak ada sih. Nggak ada? Kalau kepikiran kabur, ya mungkin kalau kabur aku lebih kayak pengennya ibadah datang ke Tanah Suci Mekah, Al-Mukarramah kayak gitu, Madinah. Iya. Itu kan tempat yang memang dirindukan dan dinanti-nantikan untuk umat muslim datang ke sana seperti itu. Kalau ke tempat-tempat yang lain mungkin enggak sih. Tapi kalau ngeliat fenomena sekarang nih. Betul. Anak-anak muda kabur aja dulu. Jujur aku udah 5 tahun gak tinggal di Indo. Kan ada gitu-gitu kan. Iya, paham. Iya, benar-benar. Gitu-gitu kan. Kayak enakan di luar negeri gitu. Kerja, pajak kita dipotong jelas gitu. Menurut Gus nih, buat anak-anak Indonesia yang kabur ke luar negeri, tanggapan Gus sendiri gimana? Betul. Sebetulnya kabur itu kan dalam Islam sendiri ya. Itu kan banyak maknanya dan tergantung konteksnya juga. Kabur itu untuk kemana, mau ngapain, apa tujuannya, segala macam. Di dalam Islam memang kabur itu diperbolehkan. Kabur dalam artian ada yang diperbolehkan, justru ada yang dianjurkan. Dan ada juga yang dilarang. Yang diperbolehkan dan yang dianjurkan itu contoh seperti apa? Kabur ketika kita misalnya di tempat itu kita tidak berkembang. Atau kita tidak bisa melihat diri kita hanya ada di zona nyaman. Atau bahkan di situ yang dianjurkan lagi ketika kabur apabila di situ kita terancam. Nyawa kita, keimanan kita, ketauhidan kita misalnya terancam. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk kabur. Atau maksudnya hijrah, kalau dalam Islam kan hijrah. Rasulullah juga sama. Dulu Rasulullah pada zaman jahiliyah pada waktu itu ketika Rasulullah diutus, beliau juga hijrah. Beliau juga kabur. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Yang mana di Mekah waktu itu Rasulullah itu betul-betul tertindas, betul-betul sangat-sangat susah, sulit untuk memperluas ajaran agama Islam pada waktu itu. Karena apa? Karena kaum kafir Quraisy yang memiliki watak yang keras, ya batu kepalanya gitu kan. Ketika Rasulullah mensyiarkan agama Islam, menasehati mereka, mereka justru bukan mendengarkan dan menerima.
Tetapi apa? Mereka justru melempari Rasulullah dengan batu-batuan, melempari Rasulullah dengan kotoran, sampai bahkan Rasulullah ingin dibunuh. Seperti itu. Akhirnya kalau misalkan Rasulullah hanya tinggal di situ saja, maksudnya tidak keluar dari tempat itu, mencari solusi dan lain sebagainya, strateginya, maka tidak akan berkembang Islam pada waktu itu. Makanya akhirnya Rasulullah SAW hijrah, kabur. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk mengevaluasi, untuk mengatur lagi strategi dakwahnya, ya, supaya dakwahnya Rasulullah ini semakin meluas dan semakin diterima oleh kalangan masyarakat. Karena memang dakwah itu butuh proses, tidak langsung masuk seperti itu. Itu kabur yang dianjurkan. Nah, ada juga kabur ketika misalnya kita di lingkungan itu toksik, banyak maksiat yang mungkin sudah betul-betul tidak bisa dibendung ya. Akhirnya kita pengen, setiap manusia kan pasti pengen punya kehidupan yang lebih baik. Yang lebih better lagi ke depannya seperti itu. Akhirnya dia misalkan ingin hijrah, ingin kembali ke yang lebih baik, maka itu diperbolehkan. Tapi ada kabur yang enggak diperbolehkan. Kabur yang seperti apa? Kabur yang mana kabur ini lari daripada tanggung jawabnya. Sebagai seorang muslim, ya, itu tidak diperbolehkan kabur dari tanggung jawab. Contohnya apa? Kita punya tanggung jawab, misalnya keluarga kita. Ya, keluarga kita misalnya di rumah atau lagi ada masalah, lagi ada problem atau apa. Loh kok kita tiba-tiba kabur tanpa adanya alasan dan tanpa adanya alasan apapun, kita kabur begitu aja dan tidak ada itikat baik untuk memperbaiki masalah tersebut. Benar. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, kabur yang seperti itu juga ada, kabur yang tidak diperbolehkan juga salah satunya kabur daripada taubat. Ya, yang mana misalnya ketika sudah di tempat yang baik, tempat yang positif, ya, kita di situ untuk memperbaiki diri kita, terus juga kita bisa menghidupkan diri kita menjadi lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, tapi kita enggan untuk berkumpul di situ. Enggan untuk mendengarkan atau menerima taubat yang memang circle itu sudah bagus misalnya. Terus kita kabur dari lingkungan itu. Nah, itu juga tidak boleh ditinggalkan. Maksudnya kabur yang seperti itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Justru harus balance. Kalau misalnya kita di dunia sekarang nih anak muda kan punya circle misalnya yang ibaratnya tanda kutip enggak baik ya, kurang baik seperti itu, yang toksik. Ya, ngelihatnya aku banget ya. Enggak, maksudnya enggak. yang toksik seperti itu kan pasti ada ya. Karena kan kita juga nggak bisa langsung menghindari itu dengan secara langsung kayak gitu kan. Harus pelan-pelan. Betul, pelan-pelan ya. Jadi kita juga harus balance nih, punya lingkungan juga atau punya tempat majelis di mana tempat kita berkumpul itu menjadi rumah ketenangan kita. Contoh berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan ustadz-ustadz, berkumpul dengan orang-orang yang alim yang bisa membimbing kita menjadi lebih baik dari sebelumnya, seperti itu. Tapi kan itu dalam Islam. Tapi kan di Indonesia nih Gus ya. Benar. Sekarang kan ya kita sering lihat berita lah ya sekarang. Bensin dioplos. Nah, itu dia ya. Emas dipalsuin, ya kan? Ya kan? Ya Allah. Benar-benar. Nah, kira-kira kita sebagai warga negara nih hijrah ke luar negeri, tanggapan Gus tuh gimana menurut Gus? Kita keluar dari hal-hal yang seperti yang toksik lah ibaratnya. Jadi sebetulnya Islam juga itu kan memperbolehkan kita betul-betul untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maksudnya untuk memperbaiki ekonomi juga. Taraf ekonomi kita, misalkan di Indonesia kita kurang maksimal lah ibaratnya ekonominya, akhirnya kita ingin menghidupi keluarga kita dengan kita misalnya keluar ke luar negeri seperti itu. Jadi itu kan sama aja dengan hijrah. Dan kita mencari nafkah itu juga bagian daripada pahala, teman-teman semua. Kita kerja juga untuk kebaikan kita, untuk kehidupan kita, itu juga bagian daripada pahala yang akan Allah catat seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan, surah An-Nisa itu mengatakan, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Kata Allah, barang siapa di antara kalian yang hijrah ya untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki, maka Allah akan mudahkan jalan bagimu, yaitu rezeki yang luas. Maka ketika kita kabur misalkan ke luar negeri, emang tujuannya betul, tujuannya benar dan tujuannya itu tepat seperti itu.
untuk menghidupi keluarganya, untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka itu diperbolehkan. Dan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Karena dengan demikian kita bisa memperbaiki rumah tangga kita bisa memperbaiki misalkan kehidupan kita, ekonomi kita, seperti itu. Karena memang kalau emang lingkungan di situnya tidak mencukupi dan tidak menjamin seperti itu. Bahkan ya, Mas Apos kalau pengen tahu, ketika ada orang yang lagi bekerja, ketika ada orang yang lagi mencari nafkah, lalu misalnya dia meninggal ketika dalam pekerjaan tersebut, itu dihukumnya seperti halnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu pahalanya luar biasa. Jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena emang seperti halnya ibadah. Dalam Al-Qur'an juga ini dikatakan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an dikatakan, wa may yakhruj min baitihi, dan apabila ada seorang di antara kalian yang keluar dari rumah kalian, ya, muhajiran ilallah, kalian itu berhijrah karena Allah untuk menghidupi keluarganya, untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk tujuan-tujuan yang baik, yang benar, ya. Tsumma yudrikhul maut. Loh kok ketika di jalan meninggal dunia? Ketika di jalan kecapean misalnya wafat atau apa, atau misalkan ketika dalam pekerjaan orang tersebut meninggal. Apa yang terjadi? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah telah menetapkan pahala baginya, pahala yang telah Allah tetapkan, dan itu jaminannya adalah surga untuknya. Masya Allah. Seperti itu. Itu ya, pejuang keluarga ya. Betul, tujuannya keluarga. Iya, untuk keluarga, untuk diri sendiri. Artinya boleh kita kabur aja dulu, tapi harus jelas. Oke. Tujuannya untuk apa, dan itu kan kembali kepada niat kita masing-masing. Betul. Jadi teman-teman, bijaknya adalah kabur aja dulu untuk kepentingan keluarga. Kepentingan keluarga, positifnya gitu. Kalau positifnya. teman saya kabur pinjol yang di situ. Oh, Yang ada gitu. ya? Ada pinjol kabur tidak bertanggung jawab gitu. Buat traktir cewek. Gus. Oh ya Allah. Emang udah negatif banget hidupnya. Sorry aku gak mau nongkrong sama kalian lagi ya. Aku sama Gus maaf nih, maaf. Bukannya aku sombong, aku pengen jadi pribadi yang lebih baik ya. Ini terakhir kali nih ya kita ya. Jadi itu Bang Obi udah dapat ya tadi. Islam tuh tenang banget Bang Islam. Ya. Luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalungnya copot dulu dong, kalungnya dong. Yuk Bang bisa asyhadu. Iya, tenang banget ya, tenang ya. Udah ganteng, wah suratnya banyak banget. Wah kapan aku kayak kamu ya. Iya. Gitu Bang Apos jadinya. Jadi gitu teman-teman, di sini ada yang berencana kabur? Ada yang berencana kabur? Enggak ada ya? Enggak ada ya, alhamdulillah. Enggak ada duit, enggak ada duit keluar negeri. Enggak ada duit keluar negeri, enggak ada. Nah itu dia, jadi kalau kita kabur juga kan kita harus memikirkan juga konsekuensinya. Bukan hanya enaknya aja di luar negeri seperti ini. Cuma kan kita nggak tahu konsekuensinya nanti di sana. Kita mungkin datang ke sana nggak sesuai dengan ekspektasi kita seperti itu. Nah itu kan yang celaka nantinya. Apalagi di Indonesia kan sekarang persaingan kerja tuh kan ketat banget betul. ya. Di kantor sikut-sikutan, cari-cari muka. Nah, Ya Allah. balik lagi nih, saya kan orang emosian ya Gus ya. agar bijak menghadapi orang-orang seperti itu di kantor gimana baiknya gitu Gus. Jadi baiknya menghadapi orang-orang seperti itu, jangan kita ibaratnya, jangan kita respon justru. Jangan kita respon, jangan kita gubris. Maksudnya kalau ada orang-orang yang seperti itu, udah biarin aja mereka julid sama kita. Yang penting kita fokus sama diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Toh nyatanya rezeki itu semuanya sudah ada yang mengatur. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, Allah sudah tetapkan rezeki itu dari lauh mahfud, dari awal kita sebelum lahir ke muka bumi. Ya, jadi kita fokus dengan kinerja kita fokus dengan profesionalitas pekerjaan kita sebagai apa di situ. Ya, maka ya sudah, kalau misalkan ada orang-orang seperti itu sabarin aja. Sabarin, doain mudah-mudahan biar cepat dapat hidayah, biar nggak seperti itu lagi. Karena banyak pasti ya orang-orang yang seperti itu yang saling sikut, saling senggol gitu. Dan pastinya kita fokus dengan pengembangan diri kita aja. Tapi kadang gini Gus, kalau kita nggak cari muka gitu, kita sudah sabar. Kayaknya banyak deh karyawan-karyawan di luar sana yang udah kerja 10 tahun gitu, masih jadi staff. Tapi ada yang baru 5 tahun jadi manajer karena bisa cari muka gitu.
Jadi Gimana tuh Gus? Kan pasti ada rasa-rasa iri, dengki itu. Iya benar-benar. Tahu gitu gue cari muka aja tuh. Iya benar. Mungkin dilihat dari apa namanya segi kerja kerasnya juga kali ya, kerja kerasnya husnuzonnya seperti itu. Husnuzonnya ya. Husnuzonnya seperti itu. Mungkin kerja kerasnya 5 tahun udah jadi manajer lebih semangat, lebih optimis dan lebih disiplin dibanding orang yang 10 tahun udah kerja lebih lama. Tapi masih kayak gitu-gitu aja seperti itu. Husnuzonnya seperti itu. Tapi kalau misalnya emang ada kecurangan di dalamnya dan itu memang satu hal yang diharamkan justru oleh Rasulullah SAW sendiri karena kita tidak boleh mengambil hak orang lain ketika dalam pekerjaan kita. Dan bagaimana hukumnya? Maka uang atau hasil daripada pekerjaan yang kita ambil, yang kita raih dari merebut haknya orang lain itu tidak akan baik untuk kita. Tidak, ketika nanti misalnya kita makan, maka makanan itu menjadi makanan yang haram. Uang itu kita ambil, maka uang itu menjadi uang yang haram. Oke, jadi intinya husnuzon ya. Husnuzon. Tapi kan kita kalau di tempat kerja ya Gus ya, itu pasti ada namanya lingkungan yang banget toksik ya. Toksik banget gitu. Tapi kita harus mempertahankan kerja itu karena kita harus nafkahin keluarga. Nah itu baiknya gimana? Apakah kita harus cari pekerjaan lain agar mental kita nggak rusak? Atau kok harus tetap bertahan di situ tapi mental kita rusak gitu? Iya. Nah, ini sulit sih ya sebetulnya. Sulit banget dan apabila kita dalam keadaan seperti ini pasti kita juga agak bingung tuh harus seperti apa. Iya. Yang pertama pastinya sabar dan berdoa. Sabar. Banyakin doa sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya minta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Yang kedua, coba deh sekali-kali kalau dalam keadaan seperti ini kita dekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan contoh kita ibaratnya ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sholat istikharah. Sholat istikharah minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kita berdoa tuh, mudah-mudahan orang-orang yang selama ini julid sama saya, orang yang selama ini ibaratnya nggak senang sama saya, ya mereka-mereka ini diberikan hidayah, mereka-mereka ini dijauhkan dari yang namanya toksik lagi kepada saya seperti itu. Akhirnya kita meminta doa keselamatan daripada orang-orang yang zalim. Karena sebetulnya kita itu sebagai seorang manusia atau sebagai seorang muslim itu harusnya diperintahkan untuk saling menolong. Saling tolong menolong, harus saling membantu, harusnya kan seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tuh harus saling tolong menolong sama untuk kebaikan dan juga ketakwaan, bukan justru saling tolong menolong dalam kejelekan atau dosa seperti itu, ya. Maka kalau ada teman yang seperti ini, yang toksik seperti ini, ya udah kita tinggalin, kita perlahan kita jauhin seperti itu. Kita fokus sama pengembangan diri kita. Dan jangan lupa ingat kita juga harus terus selalu bersyukur. Betul. Karena bersyukur ini penting, ya. Banyak orang yang dikasih nikmat sama Allah, uangnya banyak, hartanya banyak, tapi dia nggak pernah bersyukur, ya sama aja bohong. Nggak pernah punya ketenangan dalam hatinya. Jadi uang itu bukan jadi tolak ukur atau materi itu bukan jadi tolak ukur ketenangan dalam hati. Tapi yang bikin hati kita tenang, yang bikin hati kita tentrem itu, yaitu walaupun sedikit tapi berkah. Walaupun sedikit tapi kita bisa bersyukur. Yang penting tercukupi kehidupan kita seperti itu. Itu kan tadi kita sudah harus lebih mendekatkan diri lagi. Mendekatkan diri lagi kepada Allah. Mungkin gitu. selama ini kayak ibadah kita kurang. Selama ini kita udah terlalu jauh dari Allah. Selama ini kita... Tapi kadang gini Gus, di kantor nih kita sudah mencoba untuk mendekatkan. Konsisten ibadah gitu. Tiba-tiba bos ngajakin meeting di waktu sholat. Nah kira-kira tuh kantor harus kita tinggalin. Atau tetap bertahan di situ Gus. Nah itu pilihan sulit tuh. Aduh gimana ya kalau lagi kayak gini. Kalau saya sih tetap lebih milih ibadah dulu nomor 1. Betul. Apalagi pas lagi panggilan sholat misalnya. Terus tiba-tiba ada jadwal meeting. Tapi kalau misalnya meetingnya bisa, maksudnya kita masih bisa negosiasi bilang ke ininya, jujur aja bilang ke bos kita. Bos ini udah masuk waktu zuhur sebentar saya sholat dulu. Kan kalau jujur seperti itu kan pasti ada toleransi lah pastinya gitu kan, ngasih toleransi. Yang penting kita ibadah, sholat berapa menit sih, paling 5 menit selesai. Habis itu baru kita fokus dengan kerjaan kita. Tapi emang terkadang bos sebenarnya nggak ada yang selebay gitu banget ya, waktunya sholat disuruh ini. Nah betul. Mungkin kalau ada yang dilarang itu abis sholat. Tidur sampai asar tuh biasanya tuh. Yang ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah, yang nggak dibolehin. Seperti itu. Gitu. Ini teman-teman saya sering lakuin. Gue sering lakuin. Yang mana tuh? Ya yang
auranya kelihatan negatif gitu. Yang nggak bersih kan. Dari an-nazafatu minal iman aja mereka nggak bisa ngejaga gitu kan. An-nazafatu minal iman. Iya nggak bisa ngejaga betul, gitu. Luar biasa, luar biasa. Dari grooming aja udah nggak bisa ngejaga. Beda banget loh sama yang di sini loh, beda loh. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Tapi apa ya, saya lihat juga teman-teman semua yang ada di sini, bapak-bapak semua yang ada di sini bercahaya semua. Mungkin ini itu emang lampunya gede Gus. Oh iya, emang itu maksud saya sih. Ah. Atau emang karena masih auranya Ramadan jadi dalam apa namanya positif, betul, pikirannya positif, iya terus juga sih. hatinya lagi bersih seperti itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah terus ya. Amin, amin. Yang di sini banyak masalah setelah kajian ini ya, ngobrol sama Gus. Semoga hatinya terbuka gitu ya Gus. Amin, amin, amin. Tapi ada pertanyaan lagi nih Gus. Gimana sih kita cara menerapkan work-life balance dalam Islam gitu Gus. Kayak tadi itu, sholat, kerja gitu. Supaya balance ya antara dunia dan akhirat ya. Betul. Jadi seperti ini teman-teman semua. Dalam satu hadis itu kan dikatakan, apa kata Nabi? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Kata Nabi dalam satu hadisnya dikatakan, I'mal li dunyaka. Beramallah kamu untuk urusan duniamu. Ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Jadi kalau untuk urusan dunia artinya apa? Ketika kita menginginkan sesuatu yaitu daripada urusan dunia. Contoh kayak kita pengen beli motor, contoh kita kayak pengen beli mobil, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat duniawi seperti itu. Kita harus berangan-angan seakan-akan dunia ini masih akan lama. Seperti itu. Maksudnya jangan terlalu terlalu ambisi mengejar urusan-urusan dunia. Karena apa? Dunia ini semuanya hanya sementara. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Semuanya sementara. Jadi jangan terlalu kita bersikeras untuk mengejar dunia. Dunia hanya untuk dipegang di tangan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Seperti itu. Sedangkan untuk urusan akhirat, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Dan beramallah kamu untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati hari esok. Artinya apa? Kita kalau untuk urusan akhirat, contoh misalkan ada panggilan azan Allahu Akbar, langsung cepat-cepat ambil wudhu pergi ke masjid. Karena apa? Karena seakan-akan kita akan mati hari esok. Kita nggak akan punya lagi kesempatan untuk sholat. Kita nggak akan lagi punya kesempatan untuk bertaubat. Kita nggak akan lagi punya kesempatan untuk berbuat baik. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan kita jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak akan pernah tahu sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan justru itu yang akan menolong kita nanti di akhirat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi untuk urusan akhirat kita harus balance. Tetap kita harus ikhtiar, tawakal kayak gitu kan dalam pekerjaan kayak gitu kita harus tetap semangat tapi jangan terlalu ambisi banget. Maksudnya boleh kita ambisi sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sesuai dengan kemauan kita. Dan kalau misalkan untuk urusan akhirat maka kita harus prioritaskan itu. Kalau kita akhiratnya baik maka insya Allah dunia akan mengikuti. Betul. Seperti itu sih. Intinya, itu dia. Jadi udah pada nangkep ya teman-teman ya tadi ya. Jadi ini ada sesi tanya jawab nih Gus. Boleh. Ya, jadi teman-teman ada yang mau bertanya nggak tentang apa gitu bebas gitu. Ukti yang dari sana ada, Ukti nomor WA. Jangan. Ada yang mau bertanya nggak? Boleh. Silakan. Boleh. Oh Masya Allah. Berdiri Mas. Cek. Dari yayasan mana? Sebutkan nama yayasan mana. Selamat sore, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama juga. Saya Obi Mesak Al-Kupangi. Saya dari Kupang. Dari Kupang. Al-Kupangi betul ya. Luar biasa. Makanya langsung dapat juga Al-Kupangi. Keren. Ya, saya kan dari tadi ini kajiannya hikmat sekali ya. Saya mengikuti terus saya tuh tadi tersentuh dengan ceramahnya Ustadz yang ini kan temanya kabur aja dulu ya. Yang orang yang kabur-kabur dari tanggung jawab gitu. Kebetulan pekerjaan saya debt collector Ustadz. Iya. Saya itu sering sekali ketemu nasabah-nasabah saya yang kabur gitu. Ada dua tipe kalau misalnya
ini kadang kabur atau dia bertahan tapi lebih galak Ustadz. Nah kira-kira menurut Ustadz kalau misalnya ada yang kabur ya udah nanti saya kejar gitu biasanya. Nah kalau yang bertahan dan dia lebih galak itu kira-kira saya yang harus kabur atau gimana Ustadz? Gitu, itu pertanyaannya. Untuk yang terbaiknya gimana gitu menurut pandangan Ustadz dan sesuai dengan ajaran Islam gitu. Karena saya masih kafir ya jadi belum tahu. Ya. Gitu, terima kasih ya. Enggak sekalian syahadat, enggak ya? Oh nanti habis ini ya terakhir ya. Jadi gitu Tat, Bang Obi ini emang bener debt collector. Bang Obi ya luar biasa debt collector ya. Iya. Jadi suka nemuin orang-orang yang punya utang tuh ya, ditemuin terus bahkan diminta ditagih bayar. lebih galak. Oh Gus, iya gitu. betul. Dan emang biasanya orang yang punya utang tuh terkesan seperti itu di mana-mana. Makanya kenapa di dalam Al-Quran itu ya orang dalam urusan hutang itu dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh sampai satu kaca tuh atau satu lembar itu semuanya bahasanya tentang hutang. Saking ribetnya, saking sulitnya dan saking rumitnya urusan hutang piutang. Itu dalam satu ayat itu panjang banget. Itu urusan hutang piutang. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Terus sampai selesai, ila akhirih. Itu saking ribetnya. Jadi memang sudah Allah tetapkan, sudah Allah tulis di dalam Al-Quran seribet apa orang yang bernegosiasi atau orang yang berurusan dengan hutang piutang. Pertama kan biasanya kalau orang hutang terkesan manis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus gimana kabarnya misalnya. Atau Mas Apos gimana kabarnya? Sehat? Enggak baik. Kalau saya langsung begitu aja. udah lama nih gak ketemu gitu kan. Udah lama gak ngobrol. Ada gak uang cepek? Gitu. Gitu ya. Pasti gitu. TF dulu 100 misalnya kayak gitu kan. Nah itu kan pasti awal-awal masih seneng kayak ngerayu kita gitu kan. Dengan rayon-rayon mautnya kayak gitu. Akhirnya oh cuma 100 doang ya udahlah ngasih, minta lagi, kasih lagi, terus sampai besar kayak gitu kan. Itu nanti kalau misalkan kita tagih, saya pengalaman soalnya punya temen yang kayak gini. Pas ditagih itu bener-bener galaknya, lebih galak daripada kita kayak gitu kan. Pas ditagih, kapan nih bisa bayarnya? Sabar dulu napa, kan baru kemarin juga gitu kan. Nanti juga gue bakal bayar, gak akan gue kabur. Ya seperti itu bahasanya. Nah untuk menghadapi orang-orang seperti ini sebetulnya, gimana ya? Rumit juga sebetulnya. Saya pusing juga agak. Ustaz saya pusing. Betul, saya juga agak pusing. Soalnya sampai sekarang teman saya juga nggak bayar. Belum bayar ternyata. Teman saya sampai sekarang udah sampai 2, 3, 4 tahun. 4 tahun? Betul. Ya aduh jadi. Sabar ya. Sabar. Betul. Sabar. Kalau kita dibilang kita nagih dengan baik-baik. Dia kayak gitu, galak, dia lebih galak kayak gitu kan. Ya udah mau gak mau. Akhirnya kalau dalam Islam kan ada istilah menabung di dunia akan kita panen nanti di akhirat. Oke. Makanya masuk Islam dulu biar enak. tapi kalau menagih utang melewati perantara Oh gimana? Perantara. Jadi kan cuma ini yang perantara aja ya. Iya. Kalau perantara ya udah bilang aja bos ini orangnya lebih galak dari saya seperti itu. Kayak kalau misalnya kalau misalnya saya nanti adu bacot misalnya, adu argumen terus bisa sampai berantem kayak gitu kan. Jadi nggak akan ketemu jalurnya. Ya sebaiknya minta pendapat lagi ke yang punya haknya seperti apa kayak gitu kan. Karena kalau itu tadi kalau misalkan hutangnya dari kita sendiri, ya kalau saya sih lebih kayak ya udah sabar dulu. Tunggu dia ada uang lagi kayak gitu. Terus sampai sekarang kan belum lunas juga tuh. Ya, karena emang saya terlalu ikhlas. Saya terlalu sabar kayak gitu ya. Karena saya mungkin hutang yang ada di dunia ini bakal jadi tabungan saya nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan gak ketagih di dunia pun nanti bakal Allah tagih atau bakal kita tagih nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Tapi kalau emang cuma sekedar pekerjaan ya sudah ikuti aja sesuai dengan prosedurnya seperti itu. Oke, jadi utang tuh diikhlasin aja. Ikhlasin. Kalau gitu. Saya ya mungkin, ini kan tergantung orangnya juga. Tapi Bang Obi ngomong-ngomong, Bang Obi kan penagih hutang. Kalau ada yang puasanya batal, kan hutang puasa harus ditagih, bisa lalui Bang Obi nggak? Oh bisa ya nagih hutang. Bisa ya? Gak bisa kalau itu. Gak bisa. Hutang puasa tuh biasanya tuh. Masya Allah. Iya, ada yang mau bertanya lagi?
Oke, boleh. Kalau anak stand up yang bertanya aku rada curiga memang teman-teman. Ada yang, oke ini terakhir ntar dari umum ya. Dari umum bertanya ya. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Likardi. Dari majelis? Kebetulan teman saya dari Al Kupangi tadi. Saya dari Al Prindapani. Al Prindapani, Masya Allah. Jauh banget tuh, jauh India banget. ya, India ya. Buk berjorok. Ya. Iya, Ustaz. Kebetulan Ustadz tadi hashtag kabur aja dulu. Saya termasuk orang yang setuju dengan kabur aja dulu. Karena menurut saya hidup di Indonesia itu sangat sulit, pahit. Ya, nah yang jadi pertanyaan saya, apa hukumnya kita kabur dari kenyataan? Tuh kan. Dan kenyataan apa yang saya harus bawa kabur? Demikian Ustadz, Jadi Assalamualaikum gini, warahmatullahi wabarakatuh. Enggak semuanya pertanyaan harus dijawab Ustaz. Ini pertanyaannya membingungkan umat ya. Iya, emang ngerjain Tat. Jadi intinya gimana kalau ada orang yang kabur dari kenyataan gitu Tat. Intinya tadi nggak bertanggung jawab itu mungkin. Kita kan tadi kan saya sudah menjelaskan kabur dalam perspektif syariat Islam seperti apa. Jadi emang ada yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, ada juga yang tidak diperbolehkan. Saya juga termasuk daripada orang yang menganjurkan untuk kabur, artinya hijrah untuk menjadi lebih baik dari satu tempat yang justru tidak baik untuk kita ke tempat yang lebih baik untuk kita, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kaburnya dari kenyataan, ya, artinya kan ini dia lari dari tanggung jawabnya, ya. Dia pengen mungkin cari zona nyaman untuk tidak tidak mau bertanggung jawab atas dirinya sendiri atau untuk keluarganya atau orang lain. Ini justru yang naudzubillah tidak diperbolehkan ya. Azab ya. Ya betul. Jadikan pari lu ntar diazab lu. Nah ini yang tidak bertanggung jawab ini justru nanti akan dipertanyakan pertanggung jawabannya nanti di akhirat. Nah itu loh, itu adalah kamu adalah contoh manusia tidak bertanggung jawab. Makanya lu dikasih cobaan jari lu hilang. Ya. Jari lu hilang, logo Nike lu itu jari. Jadi lu, seperti ya. itu kurang lebih ya Mas ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit dari saya bisa diterima. Betul. Jawabannya. Jadi gini Gus, apa sih hukumnya Gus buat orang-orang yang masuk kerjaan dengan cara pakai orang dalam gitu Gus? Apakah itu sah-sah aja dalam Islam tuh gimana Gus? Kan berarti dia nggak melewati persaingan atau apa gitu kan? Masuk kerjaan lewat jalur orang dalam. Jalur orang dalam. Ini di dalam Islam ada dua pandangan sebetulnya. Karena kan ini tuh termasuk daripada sesuatu yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita ya sebagai masyarakat Indonesia. Itu banyak banget orang masuk karena orang dalam. Padahal kan kita kalau misalkan pengen kerja, pengen usaha itu kan ada tiga tuh. Kita usaha, terus setelah itu kita ikhtiar, lalu kita berdoa. Nah kalau di Indonesia enggak, harus ada orang dalamnya juga. Orang dalam. Ngasih sejuta tuh biasanya itu dia. Kalau misalnya kita masuk melalui jalur orang dalam tanpa menghakimi atau menzolimi siapapun, maka ini masih hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Artinya apa? Orang dalam misalkan melihat kita dalam satu bidang usaha, kita memiliki skill yang mumpuni di dalamnya. Kita memiliki skill yang bisa dibilang relevan dan dia berkualitas, punya kualitas seperti itu. Lalu dia masuk ke kerja melalui orang dalam karena emang skillnya dia, karena emang kemampuannya dia, karena emang kehebatannya dia seperti itu. Nah, maka itu diperbolehkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya ada di antara kerjasama antara si orang dalam dengan si pekerja ini, ada orang-orang yang dirugikan misalnya. Contoh misalnya walaupun dia punya skill, tapi dia masuknya itu tetap melalui jalur sogok. Contohnya dia nyogok, bisa masuk langsung kerja seperti itu kan. Pakai sogokan, pakai uang, atau pakai apapun itu, sogokan-sogokan apapun. Atau bahkan dia ada hak orang lain yang tadinya memang itu sudah rezekinya orang ini misalnya, si A. Terus kok tiba-tiba diambil sama si B gara-gara orang dalam. Maka ini yang tidak diperbolehkan, ini yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau misalnya kita menzolimi sama manusia atau sesama sesama seorang muslim atau bahkan sesama manusia walaupun orang lain seperti itu,
maka ini sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa orang yang menzalimi orang lain itu balasannya adalah neraka jahanam untuknya. Seperti itu. Jadi berbahaya sekali ya. Jadi jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang menzolimi dan menyakiti sesama kita, teman ataupun siapapun di lingkungan kita. Oke, jadi kalau intinya kalau diajak sama orang itu kalau karena skill emang harus lu nih gitu ya. Betul, itu tidak maksudnya. menzolimi orang lain. Enggak, itu masih boleh. Iya, itu tapi masih karena standar. udah mah nggak bisa kerja gitu kan. Nah itu dia. Karena bapaknya tinggi aja tuh, betul. makanya bisa jadi, yuk lanjut yuk tadi itu apa. Lanjut tadi ya, lumayan tuh. Ya, jadi kesimpulannya Gus, kesimpulannya apa sih tentang kabur aja dulu nih buat teman-teman di sini gitu, buat menanggapi isu Jadi ini. untuk kita semua dalam konteks kabur aja dulu yang viral memang di akhir-akhir ini ya di kalangan masyarakat kita karena memang perekonomian kita yang mungkin sedang bermasalah dan juga ada urusan unsur-unsur politik yang memang sedang bermasalah juga di kalangan kita. Jadi sebaiknya kita terus meningkatkan kualitas ilmu kita, kualitas brandingan kita, kualitas diri kita ya dimanapun dan kapanpun. Untuk apa? Untuk menjadikan diri kita memiliki value, memiliki kualitas ketika bertemu atau misalkan ingin melamar kerjaan atau dalam pekerjaan kita seperti itu. Dan ini saya ingin memberikan saran kepada semuanya ya justru dengan kabur aja dulu ini kita harus bisa memanfaatkan situasi-situasi ini dengan baik. Contohnya kayak tadi itu kita harus mencari kesempatan-kesempatan yang baik dengan dengan kualitas yang kita miliki seperti itu. Jadinya intinya kita terus tetap bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang sekarang kita miliki, kita jangan pernah kufur, kita jangan pernah berkecil hati, jangan berputus asa juga, tetap kita harus terus berikhtiar untuk menggapai kesempatan-kesempatan yang bisa kita raih seperti itu. Jadi itu teman-teman kesimpulannya. Wow, sangat positif. Sangat positif. Gimana Bang Obi, apakah sudah punya keputusan untuk hari ini ya? Udah mau login tipis mumpung masih ada Gus di sini? Insya Allah nanti ya berarti ya nanti ya. Kemarin ada Habib Ja'far juga ada beliau enggak? Ada dia. Cuman hatinya beku, keras. Hatinya beku. Emang udah susah dapat hidayah gitu. Mudah-mudahan nanti satu saat ketemu hidayahnya. Amin. Ya, amin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan, yang sudah duduk standby tadi di sini mendengarkan tausiah dari Gus ya. Terima kasih juga. Siap, sama-sama. Dan panggung ini saya kembalikan kepada MC kita yang ganteng dan Sebelum cantik. saya tutup saya ada pantun boleh nggak? Ada pantun. Ada pantun juga boleh. Siap. Siap, sama-sama kita respon cakep ya. Oke, jangan lupa semuanya pada bilang cakep. Siap. Minum es buah pas buka puasa. Cakep. Sunnahnya disegerakan. Cakep. Sibuk bekerja boleh-boleh aja. Cakep. Tapi ibadah jangan dilupakan. Cakep. Aku dong. Boleh. Ubur-ubur ikan lele. Kapan buka ya Le? Udah terima kasih. Thank you so much Bang Apos dan Gus Thank you Yusuf. Gus Yusuf, thank Sudah you Bang mengisi Apos, luar biasa, podcast sukses terus.